Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Alur cerita kali ini kami akan mengulas tentang anime dari Danmachi versi movie-nya yang berjudul Orion no Yona. Cerita nantinya Bel Crenel akan terlibat masalah yang terjadi dari dewi yang disebut sebagai Artemis. Pastinya masalah itu sangat serius yang mengungkit tentang kemunculan dari monster kuno yang bisa menghancurkan dunia. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita Danmachi Orion no Yona versi Efek Anime. Awal film memperlihatkan suatu reruntuhan di tengah hutan, yang diduga di dalam sana telah terjadi pembantaian dari salah satu kelompok dari dewi. Ternyata itu adalah ulah dari monster yang sangat kuat yang mendiami reruntuhan kuno tersebut. Scene pun berganti dari kehidupan dari tim Bel Crenel seperti biasanya, yaitu pergi ke dungeon untuk bisa meningkatkan skill dan kemampuannya. Seusai dari latihan tersebut, malam harinya Bel bersama Hestia, Welf, dan Lily pergi ke festival bulan baru. Pada festival tersebut ada yang menarik perhatian dari mereka, yaitu Dewa Hermes sedang melakukan sayembara untuk bisa mencabut suatu tombak. Awalnya Hestia hanya membiarkannya saja, tetapi setelah Ace dan Dewinya mau ikut, Hestia pun langsung mendaftarkan Bel untuk mengikuti sayembara itu. Menariknya di sini tombak tersebut bukanlah tombak biasa, melainkan tombak itu hanya bisa tercabut dari seseorang yang terpilih. Entah apa itu yang pasti membuat sayembara ini semakin menarik lagi. Secara mengejutkan, yang bisa mencabut tombak tersebut hanyalah Bel saja. Kemudian muncullah seseorang yang menjadi sponsor dari acara ini, yaitu Dewi Artemis. Namun dalam kemunculannya di sini ada keanehan padanya, yakni ia sangat bersemangat bisa bertemu dengan Orion. Tidak diketahui apa maksudnya itu, yang pasti acara ini bukanlah acara yang biasa. Di sini pula dijelaskan kalau Artemis adalah sahabat dari Hestia di dunia atas. Namun yang membuat Hestia bingung adalah kenapa sifat darinya berbeda dari dulu. Tetapi tanggapan itu langsung disangkal oleh Hermes. Akan hal itu menjadi sangat mencurigakan lagi apa yang dirahasiakan oleh mereka berdua. Kemudian akhirnya Hermes mengatakan yang sebenarnya bahwa hadiah sebelumnya hanyalah abal-abal, melainkan misi utama yaitu untuk mengalahkan suatu monster di salah satu reruntuhan. Yang mana itu adalah reruntuhan yang diceritakan di awal. Nah, kenapa Artemis membutuhkan Bel lantaran dia adalah orang terpilih untuk menggunakan tombak tersebut? Dikatakan yang bisa menggunakan tombak tersebut adalah orang yang memiliki tekad yang kuat dan hati yang suci. Yang artinya tombak tersebut tidak membutuhkan orang yang kuat. Setelah beberapa penjelasan mengenai misi tersebut, Hestia tidak bisa menolak sahabat yang membutuhkannya. Alhasil keluarga dari Hestia akan menjalankan misi tersebut. Sebelum berangkat, Hermes memberikan perlengkapan dan armor untuk misi itu, mengingat mereka akan melawan monster yang cukup kuat. Menariknya di sini Hermes sudah menyewa 3 naga untuk perjalanan tersebut, beralasan kalau perjalanan ke sana akan memakan waktu yang cukup lama. Singkatnya, dalam perjalanannya itu, Artemis dan Bel menemukan 2 penduduk yang diserang oleh monster kalajengking. Tanpa pikir panjang, Artemis langsung menyerang monster itu. Tampaknya ia merasa kesulitan dikarenakan musuh terlalu banyak. Beruntungnya Bel yang baru mendarat langsung menyerang monster itu dengan tombaknya itu. Tak terduganya, walau satu serangan, monster yang sangat banyak itu mati seketika. Lagi-lagi Hermes menunjukkan keanehan lagi, yakni ia meminta Bel untuk tidak menggunakan tombak tersebut. Alasannya, ia tidak ingin seseorang menyadari sesuatu tentang tombak tersebut. Selanjutnya, Welf pun bertanya tentang monster sebelumnya. Hermes menjawab kalau monster itu berasal dari reruntuhan yang bernama Elso. Diketahui di dalam sana ada sosok monster yang bernama Antares yang telah disegel oleh Roh Agung. Namun seiring berjalannya waktu, Antares menghimpun kekuatannya untuk menyiapkan segel tersebut. Dan akibat dari kekuatannya itu, sekeliling daerah itu menjadi tidak subur seperti tanah yang membusuk dan air yang tercemar, yang artinya tempat itu tidak bisa ditinggali. Nah, untuk monster sebelumnya Hermes dan Artemis hanya bisa menyimpulkan kalau kalajengking itu telah berkembang.
Entah apa maksudnya monster itu juga bagian dari Antares. Pada pembicaraan itu juga terungkap kalau Hermes dan family-nya juga ditugaskan dalam misi ini oleh seorang raja di daerah situ. Dan kebetulan pula di sana ia juga bertemu dengan Artemis yang bertujuan sama. Akan tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak dan meminta bantuan lagi di Orario. Artemis juga menjelaskan yang bisa membunuh Antares hanyalah dengan tombak itu, yang berarti hanya Belcrenel saja yang bisa melakukannya. Setelah itu ditunjukkan kedekatan dari Hestia dan Artemis, yang mana mereka benar-benar layaknya saudara. Walau saat ini Artemis serasa berbeda dari yang dulu. Padahal dulunya ia dikenal dengan Dewi Anti Cinta. Di kala itu pula Hestia bertanya di mana family-nya. Artemis hanya menjawab kalau anak-anak telah menunggunya. Dari situ menambah lagi keanehan dari Artemis. Sepertinya ada suatu hal yang sangat besar telah disembunyikan. Esok harinya dalam perjalanannya kembali ada cahaya yang tiba-tiba menyerang mereka. Beruntungnya mereka selamat dari serangan tersebut. Bersamaan pula di bawah ada banyak monster seperti sebelumnya. Untungnya mereka selamat berkat bantuan dari Ryu. Ryu bisa ada di sini lantaran sebelumnya ia diminta family dari Hermes yaitu Asvi. Yang saat itu juga Asvi dan lainnya juga telah sampai di sini. Pada kesempatan itu Asvi menjelaskan kalau keadaan di sekitar sini menjadi sangat buruk. Buruknya lagi, monster-monster tersebut telah menghancurkan beberapa desa. Mengetahui hal itu mereka semua pun bergegas untuk berkumpul dengan kelompok yang dibuat oleh Asvi di suatu tempat. Beberapa waktu saat istirahat, Artemis membicarakan tentang Hestia dan impiannya pada Bel. Dan seperti yang dikira, Bel tetap pada tujuannya yaitu ingin menjadi sosok pahlawan yang bisa melindungi semuanya. Akan tekad tersebut Artemis merasa senang bertemu dengannya. Bahkan ia mengatakan bahwa ia bisa berubah karena saat ini telah memahami apa yang namanya cinta. Dikatakan pula kalau seorang dewa yang pergi ke bawah akan janjikan cinta 10.000 tahun atau bisa dikatakan cinta yang abadi. Artemis mengatakan semua itu karena ia sangat menyukai Bel yang ia sebut sebagai Orion. Di sudut lainnya Hermes menjelaskan kepada Hestia kenapa Artemis mendekati Bel sekarang ini. Beralasan kalau dengan mereka berdua dekat, maka kekuatan tombak itu akan semakin kuat. Yang berarti tombak itu adalah milik dari Artemis. Lanjut dari semua yang sudah mempersiapkan perlengkapan mereka untuk berperang. Namun tak disangkanya musuh sudah mengepung kediaman mereka. Alhasil terjadilah pertarungan besar di sana. Dalam keadaan yang seperti itu, ketua kelompok di sana meminta Hermes dan lainnya untuk maju ke reruntuhan tersebut. Dengan itu, maka semua monster ini akan lenyap. Akhirnya Bel dan lainnya sampai di reruntuhan tersebut. Menariknya di sini adalah banyaknya ukiran yang dibuat oleh Artemis, bertujuan untuk menyegel Antares agar tidak bisa keluar. Nah, yang mengejutkannya kali ini adalah di dalam gerbang itu telah ditutupi oleh sarang dari monster kalajengking. Yang berarti monster itu telah berkembang sangat besar sampai menjalar ke gerbang penyegelan. Jadinya mereka harus bersusah payah untuk membunuh semua kalajengking tersebut untuk melewati gerbang tersebut. Scene berganti di kota Orario, yang mana dalam ketenangan itu, ada salah satu petualang mengatakan kalau monster di dungeon telah mengamuk dan menghabisi semua petualang. Entah apa yang membuat monster itu menjadi seperti itu, yang pasti berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Bel dan lainnya di Elso. Mengejutkannya lagi terungkap kalau para petualang tidak boleh keluar dari kota ini. Kabar itu beredar sejak Bel dan lainnya keluar dari kota ini. Berarti benar, masalah yang ada di dungeon berkaitan dengan misi dari Artemis. Lanjut dari Bel dan lainnya yang sudah sampai di tempat dari Antares. Di situasi itu barulah kecurigaan dari Artemis beberapa lalu tersimpulkan. Yang ternyata Artemis adalah monster itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Antares telah memakan Artemis. Seketika melihat itu Bel sangat terkejut. Tetapi sepertinya Hestia telah mengetahui hal ini dari kejadian kemarin. Tetapi ia tidak berdaya atas sifat dari Artemis. Nah, yang mengejutkannya lagi di sini yaitu Antares bisa menggunakan kekuatan dari Dewi yaitu Arcanum. Akibat dari serangan itu Bel dan Artemis terjatuh ke bawah sementara lainnya masih di atas. Di bawah ditunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Yang ternyata family dari Artemis telah mati semua. Yang berarti
Scene di awal cerita yang dibantai oleh Antares adalah family dari Artemis. Cerita beralih pada Orario, di mana setelah Antares menunjukkan kekuatannya, bulan pun menjadi 2. Kenapa bisa seperti itu? Mengingat kekuatan dari Artemis adalah panah, yang artinya itu bukan berarti panah dari Artemis. Dikatakan jika busur itu telah melesat, maka bumi akan hancur seketika. Dalam kepanikan itu, Freya meminta Ottar selaku petualang terkuat untuk membantu petualang di dungeon. Kenapa demikian? Karena saat ini ia hanya bisa mempercayai Bel saja. Masih beralih dari reruntuhan Elso. Waktu itu Hermes baru menjelaskan yang sebenarnya telah terjadi. Tahu akan hal itu, semuanya sangat terkejut kenapa ia menyembunyikan hal sebesar ini. Namun jika sudah seperti ini, mereka harus melanjutkan apa yang dilakukan. Saat itu Hermes menjelaskan kalau tombak yang dibawa oleh Bel bukanlah tombak, melainkan anak panah dari dunia atas, atau biasa disebut dengan senjata ilahi. Jadi dengan senjata itu nantinya Bel bisa membunuh monster itu, yang artinya ia akan membunuh Artemis sendiri, karena dengan itu saja bisa menyelesaikan ini. Bel yang baru menyadari hal itu langsung kebingungan tentang apa yang ia lakukan, lantaran ia sudah berjanji untuk melindunginya. Akhirnya ia yang bingung memutuskan untuk menyerang monster itu dengan senjata miliknya. Tetapi usahanya tersebut malah membuat jiwa Artemis hilang setelah melindungi dirinya. Ketika melihat hal seperti itu, Bel langsung shock dan tidak bisa bergerak. Melihat Bel yang seperti itu, Asfi dan lainnya berupaya untuk menahan serangan dari Antares, hingga Bel bisa bangkit lagi. Dalam kepanikan itu, Hestia menyadarkan Bel untuk menggunakan tombak ini, dengan alasan jika ia tidak mau melakukannya, maka pengorbanan dari Artemis akan sia-sia. Mendengar hal itu, Bel akhirnya tersadar kembali. Dan untuk tidak membuat kematian dari Artemis sia-sia, dia pun akan mengakhiri semua ini dengan tombak tersebut. Nah, setelah menusuk Artemis, tiba-tiba dia masuk ke alam bawah sadar. Yang mana waktu itu Artemis berkata kalau ia akan hidup lagi, mengingat seorang dewi tidak bisa mati. Meskipun kapan itu akan terjadi, yang pasti saat bertemu kembali di dunia ini, Artemis ingin menjalin cinta 10.000 tahun tersebut dengannya. Dengan itu menandai pertarungan ini telah berakhir, yang artinya dunia kembali normal. Meski telah kembali normal, Bel masih menyesal telah melakukan hal tersebut. Tetapi setelah melihat apa yang berada di luar tempat ini, ia yakin kalau Artemis tidak menyesal tentang apa yang telah dilakukan. Akan hal itu, Bel pun menjadi bersemangat kembali untuk menjadi kuat. Tentu saja agar bisa melindungi orang yang berharga seperti Artemis. Itulah akhir cerita dari film ini. Dari sekian cerita yang disajikan, sepertinya alurnya biasa-biasa saja. Sama seperti movie pada anime-anime lainnya. Tetapi tidak ada salahnya bagi para penggemar anime ini untuk melihat film ini. Karena ada beberapa momen epik yang cukup membuat film ini menjadi layak untuk ditonton. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.